Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda Andriani di Mengungkap Misteri. Pada sore hari ini saya sedang berada di Banyuwangi di Jawa Timur, tepatnya di dekat stasiun Temuguro. Ini saya sedang berada di makam keramatnya Mangku Mangun Tojo. Tepat di atas ini, nanti kita langsung menuju ke makamnya ya. Di balik tembok yang menyambut kita di desa Temuguro dan sunyinya alam pedesaan, berdiri sebuah makam tua yang telah lama menjadi tempat peziarahan dan penuh misteri. Inilah makam keramat Mangku Mangu Projo, sebuah nama yang hidup dalam cerita rakyat, dihormati dalam tradisi, dan diselimuti kabut kepercayaan mistis. Mangku Mangu Projo bukanlah sosok sembarangan. Ia diyakini sebagai seorang tokoh leluhur, penjaga adat, dan pemegang ilmu kasepuhan yang diwariskan turun-temurun. Konon, pada masanya, ia adalah penasihat spiritual kerajaan kecil di wilayah Banyuwangi. Seseorang yang tidak hanya dituakan karena usia, tetapi disegani karena kedalaman ilmunya dan kekuatannya yang tak kasat mata. Makamnya sederhana, namun aura keramat begitu terasa. Dikelilingi pagar dan batu-batu tua yang ditata rapi. Para peziarah yang datang tidak pernah sembarangan. Ada yang datang untuk berdoa, ada yang sekedar nyekar, dan tak jarang pula mereka yang mencari petunjuk dalam diam. Mangku Mangu Projo, seorang bijak yang mengabdikan hidupnya untuk menuntun warga, menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Konon, beliau adalah satu dari sedikit tokoh yang masih mewarisi ilmu kasepuhan kuno. Ilmu yang tak sekedar berasal dari kitab, tapi dari dialog batin dengan alam, hutan, dan roh leluhur. Letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota. Untuk sampai ke makam Mangku Mangu Projo, kita harus melewati beberapa desa yang kemudian menuju ke desa Temuguro. Berdekatan dengan stasiun Temuguro, di tengah kehijauan hutan desa itu, makam tersebut berdiri sunyi. Tak ada yang jaga, tapi siapapun yang datang akan merasakan bahwa tempat ini dijaga, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dari usia hutan itu sendiri. Beberapa warga bercerita, terkadang terdengar suara gamelan dari dalam hutan, padahal tak ada perayaan apapun. Ada pula yang melihat sosok lelaki berjubah putih duduk diam di dekat makam, menghilang begitu didekati. Namun, yang pasti tak ada yang pernah berani berkata kasar atau berlaku sembarangan di tempat ini, karena tempat ini adalah wilayah sakral. Suara gamelan atau aroma bunga melati kadang tercium tiba-tiba saat malam Jumat Kliwon. Sebagian warga percaya roh Mangku Mangu Projo masih berkeliling menjaga kawasan hutan dan desa, terutama dari gangguan makhluk gaib
atau energi negatif. Setiap tahun, warga sekitar masih rutin melakukan ritual tahlilan dan bersih makam, membawa sesajen dan doa sebagai bentuk penghormatan. Mereka percaya selama makam itu dijaga, desa akan tetap tentram. Dalam cerita rakyat yang diturunkan dari mulut ke mulut, ada yang mengatakan bahwa Mangku Manguprojo bisa menghilang dan muncul di tempat berbeda dalam sekejap. Bahkan saat masa penjajahan Belanda, konon tentaranya tidak bisa mendekati wilayah Mangku karena selalu tersesat atau merasa dihantui. Seorang warga sepuh pernah berkata, "Kalau kamu ke makamnya dengan niat tidak baik, kamu bisa dibuat linglung seharian. Tapi kalau hatimu bersih, kamu bisa merasakan ketenangan luar biasa." Dan disinilah perjalanan kita berhenti, di hadapan pusara sunyi yang menyimpan kisah yang tak lagi dijelaskan dengan kata-kata. Makam Mangku Manguprojo, sang penjaga sakral tanah Banyuwangi. Di balik rimbunnya pepohonan dan heningnya desa, makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga menjadi simbol antara yang kasat dan yang gaib, antara sejarah dan kepercayaan, antara manusia dan alam yang dijaganya. Kini, setelah semua kisah terungkap, kita hanya bisa tunduk dalam hening dan membiarkan tanah keramat ini menjaga rahasia yang takkan pernah sepenuhnya terbuka. Karena di Banyuwangi, kadang yang tak terlihat justru yang paling nyata.